Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa media MCA Solo, MCA Talks kembali hadir untuk memberi ruang tanya jawab bagi para pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang mungkin banyak terjadi di sekitar kita, masyarakat kita, yakni munculnya kaum muslimin yang suka berbisnis, dan julukan tersebut muncul menjadi sebuah muslimpreneur, dari kata muslim dan entrepreneur. Maka sudah ada bersama kita saat ini Ustadz Ahmad Rifai. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Kita akan bahas satu konsep Ustadz ya, muslimpreneur, muslim yang suka berbisnis Ustadz. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam terkait bagaimana bisnis di dalam Islam atau orang Islam yang berbisnis, mungkin bisa antum jelaskan terlebih dahulu Ustaz terkait dengan Nabi SAW, sang suri tauladan kita, yang kemudian juga melakukan bisnis berupa perdagangan. Nah, bagaimana bisnis yang dilakukan oleh Nabi, perdagangan yang dilakukan oleh Nabi, sehingga kita sebagai seorang muslim ketika melakukan hal yang sama itu dianggap sebagai mengikuti sunnahnya Nabi Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Bapak Hikal dan juga teman-teman dari tim MCA. Kalau saged sowan bisa bersama-sama untuk ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan teman-teman juga yang menyaksikan di YouTube. Jadi kalau kita mendengar istilah muslimpreneur ini, sebagaimana tadi Bapak Hikal menyampaikan, bersumber dari kata muslim dan juga planner. Berarti artinya kiblat kita dalam berentrepreneurship itu bukan barat, bukan juga timur, bukan cuma utara, juga bukan selatan. Tapi kiblat kita adalah bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya agak tergelitik kalau misal ditanya usaha yang paling sunnah Nabi adalah berdagang. Itu agak tergelitik. Kenapa? Karena definisi sunnah ini kan sangat luas. Nanti kalau kita bilang yang dagang itu sunnah Nabi, kasihan kru MCA. Karena tidak sesuai sunnah Nabi berarti. Kasihan yang bekerja di bidang yang lain, berarti dianggap tidak sesuai dengan sunnah. Karena kalau sunnah, ada orang yang membandingkan antonimnya sunnah berarti bid'ah. Berarti kalau dagang itu profesi yang sunnah, berarti yang lain kan bid'ah berarti. Masa begitu? Berarti sebagaimana kita tahu, sunnah dalam arti secara khusus, secara hadis, itu kalau kita belajar di pesantren diberikan definisi oleh para ulama, ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, apanya Rasulullah yang diambil. Satu min aqwalihi, ucapannya, maka ada sunnah qauliyah, wa af'alihi, perbuatannya, ada fi'liyah, wa taqriratihi, persetujuannya, ada sunnah taqririyah. Bahkan bukan cuma itu, tapi juga wa ausofihi al-khuluqiyah wal khuluqiyah. Ada sahabat yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi, baik jasmaninya maupun akhlaknya kan juga disebut sebagai sunnah. Ini kalau kita bahas tentang ilmu hadis. Adapun sunnah dalam definisi yang lain yang lebih luas adalah ismun lit thariqah. Nama, definisi, istilah untuk sebuah jalan, sebuah manhaj, sebuah metode, sebuah strategi. Kalau dalam konteks Islam adalah tentu thariqah al-mardiyah. Tentu jalan yang diridhoi, salakah Rasulullah SAW, wassahabah, dan juga para pengikut-pengikutnya. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini memang betul secara eksplisit Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil memang berdagang. Sejak kecil memang berdagang. Bahkan salah satu mukjizat beliau yang paling luar biasa yang kita dengar dari lisan para ulama tentang Buhairah itu kan juga awal mulanya itu kan berdagang. Awal mulanya berdagang. Jadi jiwa entrepreneurship Rasulullah ini memang berdagang. Tapi kalau kita mau jujur, sifat Rasulullah SAW ini secara hakikat, sunnah secara hakikat, yakni secara esensi, sebenarnya bukan cuma berdagang, tetapi semua profesi, semua pekerjaan, semua kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kerasulillahan, terdapat nilai-nilai Muhammadi, terdapat nilai-nilai sunnah yang ada di situ, maka kata guru-guru kita itu juga merupakan profesi yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ini bisa kita kiaskan dari apakah yang dimaksud sunnah itu hanya yang memakai baju putih misalnya, hanya yang memakai gamis misalnya, kan juga tidak. Karena Nabi Muhammad SAW itu memakai apa yang beliau temukan, yalbisu ma yujad, apa yang ditemukan yaitu yang beliau pakai. Memakan pun secara surah, secara bentuk kurma adalah makanan sunnah. Tapi esensinya apapun yang ditemukan kita nggak banyak protes. Saya di sini dikasih kopi, ya nggak usah minta susu lah. Jangan bilang susu lebih sunnah, jangan begitu. Intinya secara esensi bahwa
dimanapun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berperan di situ, tentunya dalam kegiatan ekonomi, maka itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang dalam kegiatan apapun, intinya bukan cuman kalau berdagang bisa niru Rasulullah, tapi kalau selain berdagang berarti nggak bisa niru Rasulullah, kan tidak bisa juga dimaknai seperti itu. Nah, berarti kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari pandangan kami, Ustaz. Berarti ada satu poin menarik tadi, Ustaz. Berarti setiap profesi, setiap bisnis, setiap pekerjaan yang kemudian memiliki nilai-nilai Muhammadi, nilai-nilai kerasulillahan tadi itu menjadi pekerjaan profesi yang sunnah, Ustaz ya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya apa nilai-nilai tersebut, Ustaz? Apa prinsip-prinsip tersebut agar setiap muslim ketika menjalankan profesinya apapun itu, kru TV, kru macam-macam gitu ya, yang berdagang, yang buka jasa dan lain sebagainya, itu tetap bisa menjadi profesi yang punya nilai-nilai Muhammadi, Ustaz. Ya. Jadi kegiatan muamalah itu kan ada banyak sekali, walaupun dari kegiatan yang sangat banyak tadi, induknya yang menjadi awal dari pembahasan kitab muamalah itu adalah tentang tentang jual beli. Yang ini pun juga kita ambilkan dari tafsir-tafsirnya para ulama. Ketika kita lihat misalnya tafsir tentang ayat kewajiban sholat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kata para ulama, gimana kalau ada yang protes? Kalau jual beli suruh meninggalkan kalau sudah dengar adzan Jumat. Oh, saya nggak perlu meninggalkan. Kenapa? Karena saya potong rambut, bukan jual beli. Nah, ini kan juga kias yang salah kalau begitu. Artinya, walaupun secara sampel Allah Ta'ala menyebutkan tentang contoh jual beli baik, yang wajib ditinggalkan itu baik, tapi maksudnya adalah sairul muamalah, maksudnya adalah seluruh muamalah. Berarti artinya apa? Kembali ke kesimpulan yang awal tadi bahwa jual beli memang sebagai tonggak utama muamalah. Karena mau tidak mau hampir sekian persen, lebih dari 50% kegiatan kita itu jual beli. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain pun tetap harus mengikuti Rasulullah SAW. Meskipun teman-teman yang berprofesi tukang cukur, Rasulullah bukan tukang cukur. Meskipun teman-teman yang berprofesi Gojek dan Grab dan teman-teman ojol yang lain, Rasulullah juga bukan ojol. Tapi prinsip-prinsip ini yang bisa kita tiru dari Rasulullah. Maka kalau kita bicara muamalah, sebagaimana yang Habib Haikal dan juga teman-teman yang lain tahu, prinsipnya justru sangat-sangat mudah. Berbeda kalau kita berbicara soal ibadah. Karena ibadah butuh amar. Kalau tidak ada amar, tidak ada perintah, maka jadinya tawakuf. Kita belum melakukan. Al-aslu fil ibadah at-tawakuf. Tapi kalau kita bicara muamalah, bicara kegiatan ekonomi apapun itu bentuknya, baik berdagang maupun yang lainnya, itu konsep utamanya adalah kembali kepada mubah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Sampai kapan? Hatta yadullat dalil, sampai kemudian datang dalil yadullu alat tahrim, yang menunjukkan kepada hukum haram. Berarti apa tuh berarti? Berarti panjenengan mau berprofesi apapun, mau berdagang kah atau mau yang lain-lain kah, panjenengan mau berdagang kambing kah, hewan ternak kah atau yang lain-lain kah, itu selama tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang di dalam Islam, maka itu semua merupakan sesuatu yang sifatnya boleh semuanya. Gus, saya mau online Gus, tafadhol. Saya mau konsep begini, boleh. Saya mau bikin program begini, boleh. Saya mau diskon model begini, boleh. Selama hal-hal yang dilarang oleh syariat itu panjenengan hindari. Dan yang menarik dalam syariat itu dalam mendefinisikan sesuatu yang baik itu didefinisikan dengan sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf ini kan isim maf'ul. Artinya apa? Ma'ruf itu sesuatu yang sangat mudah diketahui, sangat mudah dikenali. Jadi walaupun kita tidak memerinci satu persatu apa-apa saja yang dilarang dalam syariat, orang-orang itu sudah tahu. Kalau namanya jual beli sambil menipu, walaupun mereka nggak tahu, oh ini namanya goror, ini namanya doror, ini namanya diror, ini namanya maisir. Mereka nggak tahu. Tapi secara konsep, secara naluri yang diperkenankan Allah kepada diri kita masing-masing, meh piye-piye, yang namanya menipu tetap nggak boleh. Meh piye-piye, yang namanya bohong tetap nggak boleh. Meh piye-piye, yang namanya ngerebut sesuatu yang ini sedang dipertransaksikan oleh orang itu nggak boleh.
Nah, prinsip-prinsip ini yang harus teman-teman jaga dalam berentrepreneurship, sehingga kita bukan sekedar menjadi entrepreneur, tapi betul-betul muslimpreneur tadi. Jadi intinya variasi sangat terbuka, kreativitas sangat terbuka, hal-hal yang dilarang dengan hal-hal yang diperbolehkan. Itu sangat banyak hal-hal yang diperbolehkan. Karena yang terlarang itu yang disebutkan. Sedangkan yang tidak disebutkan itu sangat-sangat banyak. Jadi enak sekali kita ikut Rasulullah SAW, karena sama Rasulullah sudah dikasih batas-batas yang tidak boleh, batas-batas yang dilarang. Selebihnya itu boleh semuanya. Berarti sebetulnya kalau kita mau pahami konsep bermuamalah, jadi kita hanya cukup memahami mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, maka selebihnya berarti boleh dilakukan. Ya. Nah, kemudian Ustaz, manusia, masyarakat kita ketika berusaha, bermuamalah, melakukan menjalankan profesi masing-masing, tentunya ingin mencari rezeki, Ustaz, ya. Salah satu usaha kita dalam mencari rezeki, dan mungkin kita berupaya agar rezeki ini menjadi berkah, Ustaz. Nah, mungkin Antum bisa jelaskan lebih dalam, lebih detail bagaimana konsep keberkahan rezeki ini dalam upaya tadi melaksanakan muamalah-muamalah ini tadi, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi definisi barokah itu az-ziyadah fil khair, atau dalam redaksi yang lain ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Artinya terkadang orang itu fokus melihat pada tambahannya. Mana tambahannya? Mana tambahannya? Mana tambahannya? Katanya barokah menjadi tambah, katanya barokah menjadi banyak. Tapi lupa berfokus bahwa tambahan itu harus khair. Artinya harus baik dulu, baru sama Allah akan diberikan barokah kepada kita semua. Karena prinsip dalam berentrepreneurship, apalagi kita membahas muslimpreneurship, yang kita pegang bukan nominal. Yang kita pegang bukan persentase grafik naik turun, tapi yang kita pegang adalah cara dan tasarruf. Cara mendapatkan rezeki, kemudian pentasorrufannya, pengaplikasiannya, harta ini mau kita bawa kemana, itu yang jauh lebih penting dibandingkan sekedar jumlah dan grafik. Jadi prinsip kita, Habib Haikal, yang halal tidak mungkin hilang. Yang halal tidak mungkin hilang. Sebaliknya, yang haram tidak mungkin nambah. Nah, ini menjadi prinsip kita. Kita mau disuruh gimana, mau ditawari keuntungan yang sekian ribu %, mau ditawari resiko yang bahkan mendekati angka 0% dalam dunia usaha, walaupun itu mustahil. Tapi kalau ada yang menjanjikan kita, ini Gus, 0% ini resikonya ini. Wah. Tapi kok kita lihat di situ ada yang tidak baik, ada yang justru mendekati keharaman, kita harus punya prinsip. Yang begini ini pasti akan hilang, tidak akan mungkin nambah. Dan itu di sekolah, maaf tidak diajari teori itu. Yang diajari kan teori penawaran dan permintaan. Yang diajari kan teori ekonomi ABCDFG. Teori ini loh, kamu itu kalau cari barang haram tidak akan mungkin nambah. Itu di sekolah mungkin tidak diajarkan secara ilmu ekonomi, tapi di masyarakat bisa kita lihat di kanan kiri kita, orang yang bersumber dari sesuatu yang haram tidak mungkin menjadi baik untuk dirinya. Tidak mungkin. Tidak akan mungkin tambah rezekinya. Ada saja caranya Allah Subhanahu wa taala untuk membuat keluarganya ini menjadi sangat-sangat kesulitan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang-orang yang mungkin terseok-seok, orang-orang yang mungkin harus sabar, orang-orang yang mungkin harus prihatin, apalagi di zaman yang sekarang ini bukan salah pemerintah kah, atau salah rakyat kah, atau salah partai politik kah, enggak. Memang zamannya ini. Memang zamannya memang sudah ujiannya seperti ini, ujian di bidang ekonomi. Tapi kok tetap memegang teguh, halal tidak akan mungkin hilang. Yang halal tidak akan mungkin hilang, itu betul-betul tertanam pada diri kita, maka dia akan melihat tambahan-tambahan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang tidak ia duga. Terus pertanyaannya, cara kita mengejar barokah itu bagaimana? Ya tentu kembali lagi kepada rujukan kita Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kita berentrepreneurship, dalam kita melakukan kegiatan usaha, yang pertama harus sah secara fikih. Harus sah secara fikih.
Secara fikih itu kalau kita membahas misalnya baik, nanti bisa dikiaskan dengan akad-akad yang lainnya. Kalau kita membahas akad jual beli, berarti harus ada dua orang, yang satu berprofesi sebagai baik, sebagai penjual, yang satu berprofesi sebagai mustari atau kita sebut muta'aqidain, dua orang yang saling berakad. Ada penjual dan ada pembeli. Yang kedua ada ma'qud alaih, barangnya jelas, tidak mengandung unsur penipuan. Barangnya gelasnya ini, tapi nanti ketika dikirim ternyata kualitasnya di bawahnya, itu kan nggak boleh. Dan juga mengandung kejelasan harga di dalam ma'qud alaih itu, harganya, kualitasnya, kuantitasnya, semuanya harus sudah jelas. Dan yang ketiga adalah sigot atau akad. Bi'tu kada bikada, istaraitu kada bikada, saya beli ini harganya sekian, saya jual ini harganya sekian. Nah, ini secara fikih pastikan dalam semua apa yang kita kerjakan itu secara fikih sah dulu. Tidak akan mungkin barokah kecuali jika syariatnya lulus. Jadi jangan orang melewatkan syariat terus ini yang penting barokah, tapi syariatnya dilewatkan. Itu dalam hal apapun tidak akan mungkin. Jadi pondasinya itu syariat dulu. Setelah itu maka kita tingkatkan yang kedua, cara mempromosikan, cara mengkampanyekan, cara mengiklankan, cara memfoto produk, cara memasarkan, cara menjual, cara yang lain itu adalah cara yang thayyib. Maka kita kan kalau minta rizki bukan cuma Allahumma rzuqna rizqan halalan, tapi juga ada tambahan thayyibannya. Halalan itu unsurnya, sedangkan thayyiban itu adalah maslaknya, adalah jalannya, caranya. Maka tidak boleh ada doror di situ. Doror itu sesuatu yang mengandung kemudorotan. Apa yang kita jual tidak boleh ada kemudorotan untuk orang yang lain. Saya jual skincare, tapi kita tahu ini marak kita tambah jerawatan akeh, ya kasihan dong orang yang beli. Nah, jangan menjual sesuatu yang mengandung kemudorotan. Yang kedua juga nggak boleh goror, nggak boleh ada unsur penipuan. Kita kualitas apa kita bilang apa, ini barang dari mana kita bilang dari mana. Itu nggak boleh kita seperti itu nggak boleh. Juga nggak boleh lagi dalam fikih itu tatfif, yaitu mengakal-ngakali timbangan, itu juga tidak diperbolehkan. Juga nggak boleh lagi ada unsur maisir, ada unsur judi. Tidak boleh juga ada tadlis. Jadi di dalam ilmu hadis ada tadlis, di dalam muamalah juga ada tadlis. Apa itu? Menyembunyikan aib. Yang sekiranya kalau dia tahu, pembeli nggak akan mungkin mau untuk membeli harga sekian. Dan hal-hal yang lain yang ini mengganggu thayyib dari apa yang kita dapatkan. Sehingga muslimpreneur yang dia bayangkan bukan hari ini untung berapa, hari ini grafiknya bagaimana, itu baru planner saja, muslimnya belum dapat. Muslimpreneur, produk saya ini bisa bermanfaat untuk keluarga siapa saja, produk saya ini bisa menjadikan orang untuk semakin sayang dengan keluarganya, produk saya ini bisa merekatkan ukhuwah antar anak bangsa, produk saya ini bisa menjadikan orangnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah begitu, maka seakan-akan sudah tidak ada beda antara ibadah dengan bisnis, karena bisnisnya pun bernilai ibadah. Wah, inilah cita-cita kita sebagai muslimpreneur yang bungkusnya saja itu hanya bisnis. Bungkusnya itu cari faedah, cari untung, tapi roh di dalamnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud oleh para ulama terhadap firman Allah Al-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Padahal Allah mentakdirkan dalam sunnatullahnya kita itu butuh makan. Loh, makan masa ibadah? Kita haus berarti butuh minum. Loh, masa minum ibadah? Kita kalau mau beli makan, mau beli minum, mau punya rumah yang bagus, harus punya rezeki, harus punya uang. Loh, masa cari uang untuk ibadah? Justru itu esensinya. Berarti semua yang ditakdirkan Allah menjadi ikhtiar kita untuk kita perjuangkan, semuanya ternyata bisa bernilai ibadah. Nah, ketika kita bisa mendapatkan itu semua, Bapak Ikal dan juga teman-teman semua yang saya hormati, yang saya muliakan, itulah esensi dari keberkahan yang sesungguhnya. Nah, tadi ada satu poin menarik Ustaz yang Marhaban, sampaikan, bahwasanya dalam proses ziyadah, jadi berkah itu kan ziyadah fil khair, tambahan kebaikan. Fokusnya bukan hanya ziyadah, tapi al-khairnya juga. Tapi al-khairnya juga. Kemudian tadi antum juga sampaikan bahwasanya dalam berbisnis muslimpreneur itu fokusnya bukan profit, Ustaz. Nah,
Lantas gimana kalau misalnya ada orang yang kemudian syarat-syaratnya dari pondasi syariatnya dijalankan, kemudian cara-caranya itu sudah thayyib, tapi tetap berusaha untuk profit oriented, Ustaz. Tetap kemudian mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya. Ini apa kemudian juga bertentangan dengan muslimpreneur yang sejati, atau sebetulnya masih bisa asalkan dari tasarrufnya, pengalokasian dananya itu pada jalan-jalan yang lain? Mungkin bisa lebih antum jelaskan. Keterangan ini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kita di Solo kerawuhan guru-guru kita, diantaranya Habib Umar bin Hafid, itu membuat salah satu kegiatan beliau seminar yang kemudian memang dikhususkan untuk para entrepreneurship, untuk para pengusaha-pengusaha. Kebetulan kami ikut serta di dalam seminar tersebut, dan bahasanya Habib Umar bin Hafid sangat indah sekali. Beliau mengambil dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kepada kita bahwa kita itu ketika yaumul hisab, apa tuh yang ditanya sama Allah? Yang ditanya sama Allah yang pertama adalah ilmu. Dan terkait dengan ilmu ada dua hal yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ilmu, kita juga ditanya soal rizki, apa yang kita miliki. Dan soal apa yang kita miliki itu juga ditanya dua hal lagi oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Yang pertama adalah dari mana kita mendapatkan rizki tersebut, dan yang kedua adalah kemana kita belanjakan. Maka Habib Umar memberikan syarah terhadap hadis tersebut. Artinya apa? Tidak ada satupun keterangan yang melarang kita profit oriented. Tidak ada satupun keterangan. Wah, berarti kalau kamu cari untung berarti nggak boleh loh. Enggak, tetap boleh. Tapi panjenengan harus bisa menyiapkan jawaban atas persoalan yang nanti akan panjenengan terima di yaumul hisab nanti. Maka yang penting panjenengan bisa menjawab, oke, mau profit oriented, profitnya diperoleh dengan cara gimana? Kalau profit orientednya orang-orang kafir, waliyadzubillah min dzalik, nggak pedulilah mau itu membunuh orang, nggak pedulilah mau itu mendolimi orang, nggak pedulilah mau itu mudarat apa tidak. Ini cara berpikir orang-orang yang jauh dari Rasulullah. Adapun cara berpikir Muslim entrepreneurship, profit orientednya oke. Tapi hal-hal yang lain yang mendatangkan keberkahan itu juga tetap dipegang secara kokoh. Yang kedua, setelah profit itu panjenengan dapatkan di rekening panjenengan, mau dipakai apa? Maka kalau orang Jawa, Bib Haikal, itu punya slogan jerbasuki mawa bio. Apa itu artinya, Bib? Katanya itu apa-apa itu butuh biaya, apa-apa itu butuh dana. Maka entrepreneurship yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mencontohkan kepada kita. Di dalam Maulid Barzanji, dipun ngendikakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji, Nabi Muhammad itu faqad utiya khazainil ardiyah. Beliau itu ditawari, didatangkan gudang-gudang perhiasan. Fa'abah. Tapi beliau menolak. Artinya apa? Artinya beliau menolak itu gara-gara beliau sebagai nabi, beliau sebagai rasul, dan beliau tidak ingin orang-orang itu masuk ke dalam Islam hanya gara-gara lihat uangnya Rasulullah. Tapi betul-betul ingin masuk ke dalam Islam gara-gara iman dan Islam, yakin kepada Allah Ta'ala. Tapi sebelumnya itu, sebelum Nabi Muhammad memilih untuk hidup sederhana, Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita sebagai entrepreneurship sejati. Bahkan ada banyak riwayat Nabi Muhammad SAW ketika menikahi ibunda Siti Khadijatul Kubra, apa mahar beliau? Kayaknya sama Bib Haikal kalah. Sama Ahmad Rifai juga kalah. Ada beberapa riwayat, diantaranya ada 15 ekor onta atau 20 ekor onta. Nah kalau kita bicara satu onta, misalnya 20 juta, kalau 15 ya berarti 300 juta. Kan nggak mungkin kalau orang sederhana terus maharnya 300 juta itu. Ini baru ontanya saja. Nah berarti profit oriented itu sesuatu yang tidak terlarang. Termasuk ketika membahas ini, Bib Haikal, kami juga mendapatkan pertanyaan dari teman-teman itu, Gus, katanya kok kalau untung 50% nggak boleh, kalau untung 100% nggak boleh, kalau untung lebih dari 200% nggak boleh. Nah, maka pertanyaannya ya, tasawurnya apa dulu? Tasawur itu gambarannya apa? Kok nggak boleh, alasannya apa? Mungkin ada beberapa yang berpandangan, oh lah kalau kamu harga gelasnya 10.000, kamu jual 50.000 dengan cara ini, kamu katakan ini gelas impor begini, ya berarti orang akan percaya itu, akhirnya mau membayar gelas murah jadi mahal. Yuk,
Kita ambil nih contohnya. Yang haram kan bukan 10.000 jadi 50.000. Yang haram kan caranya tadi mempromosikan. Wong ini gelas lokal kok dikatakan impor. Nah, itunya yang nggak boleh. Tapi kalau caranya tetap dijaga, metodenya tetap dijaga, hal-hal yang terlarang ini tetap tidak dilaksanakan, maka profit oriented bahkan yang 2 kali lipat, 3 kali lipat, sekian ribu % pun tetap diperbolehkan. Dan yang penting di antara keduanya ini tetap harus ada antarodin, saling meridhoi. Itulah sumber barokah. Nabi Muhammad mengatakan fa'in sodaqo, apabila dua-duanya jujur, wabayana, dan dua-duanya mau menjelaskan tentang keadaan yang sesungguhnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka yang dodol yang jual dapat barokah. Faedah tuh sudah kelihatan tuh. Sedangkan yang beli juga dapat barokah. Artinya hartanya akan mudah untuk digunakan kepada sesuatu yang baik. Wa in kadzaba, apabila dua-duanya bohong, wa katama, dua-duanya saling menyembunyikan. Yang jual bilangnya, wah nggak boleh, kemarin aja ditawar 10 juta nggak saya kasih, padahal nggak ada yang nawar 10 juta. Yang pembelinya nggak mau kalah. Ini barang kayak gini, ini barang di rumah saya banyak, padahal nggak ada. Nah, sudah dua-duanya ini dibisiki hal-hal yang buruk di telinga mereka, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada keberkahan di dalam akad jual beli di keduanya tadi. Jadi memang ini perlu sesuatu kehati-hatian Bapak Ibu. Nah, kaitannya tadi dengan yang antum sampaikan juga, bahwasanya cara-cara itu tadi Ustaz ya. Dan kalau kita lihat saat ini, hari ini banyak orang yang kemudian cara memasarkannya Ustaz, menggunakan endorsement dan lain sebagainya. Kemudian testimoni yang mungkin bisa jadi testimoni ini, mohon maaf Ustaz, ada yang mungkin bayaran gitu Ustaz ya. Atau kemudian dia endorsement, yang di-endorse tidak benar-benar menggunakan produk tersebut, kemudian memberikan testimoni-testimoni yang sesuai request penjual produknya tadi. Nah, berarti ini cara-cara yang tidak thayyib Ustaz ya. Jadi marketing itu adalah seni. Marketing itu seni. Mengiklankan itu seni. Kita nggak mungkin dong bilang Ahmad Rifai gemuk. Kan nggak mungkin. Kalau saya dibilang begitu saya nggak mau datang ke sini, mutung saya. Tapi kalau dibilang Ahmad Rifai kurus, bohong berarti. Nah, seni untuk bilang kepada Ahmad Rifai bahwa dia tidak kurus, tapi juga jangan dibilang dia gemuk, ini kan seni merayu namanya. Maka ketika ada orang ketemu saya, Ustaz, sekarang berisi ya Ustaz ya, kan bagus kan. Wah ini orang besar telah datang, dikira orang kan besar, haibahnya besar, enggak besar orangnya aja. Nah jadi yang begini-begini kita juga tidak mengarahkan para pengusaha untuk mengatakan jujur kepada produk sejujur-jujurnya. Bukan marketing itu namanya. Karena marketing itu bebaikal, bukan seni untuk menjual barang bagus. Kalau barang bagus laku keras, itu bukan jasanya marketing. Barangnya bagus. Memang barangnya bagus. Jadi marketing itu diuji ketangguhannya ketika mendapatkan barang yang tidak bagus tapi tetap laku, tapi tetap gak boleh bohong. Nah inilah seni yang Nabi Muhammad pun ini sering menggunakan seni ini entah sekedar untuk mazhah, sekedar untuk gojek, atau memberikan pelajaran kepada para sahabat bahwa kebohongan itu kan apa yang ada di pikiran orang, tapi bukan apa yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga selama tidak terucap oleh kata-kata kita, selama tidak tergambarkan oleh sikap kita tentang hal-hal yang tidak sesuai fakta itu terjadi, maka dalam syariat itu tidak bisa disebut sebagai sebuah kebohongan. Misalnya ada orang yang minta tolong saya, tentu ya dengan jasa misalnya endorse. Gus ini minta tolong kopinya direview. Maaf, kopinya ini kentalnya kurang menurut saya misalnya. Maka saya kan ketika mereview tidak boleh dan menjelek-jelekan produk. Tapi juga tidak boleh saya katakan di depan kamera, saya bilang kopinya ini nggak kental. Lalu bagaimana? Bahas sesuatu yang tidak terkait dengan hal tersebut. Kopinya ini loh, ini kopi sudah melegenda. Kan betul. Kopinya ini loh, rasanya enak. Kopinya ini loh, harumnya semerbak. Sehingga kita mencari cara, kita mengolah kata-kata, kita mengolah teknik video dari sudut mana, dari angle mana yang kekurangannya tidak tampak,
kekurangannya tidak tersorot secara tajam, tapi juga tidak kita sembunyikan. Sehingga di mana kita berada, yang kita unggulkan adalah keunggulan kita. Maka tentu setiap produk Habib, semua orang akan mengatakan produknya nomor 1. Yang tidak boleh adalah mengatakan produk yang lain nomor 2, itu nggak boleh. Nomor 1 kan menurut saya, tentu saya punya sudut pandang dan boleh untuk disampaikan dong. Nah, kalau boleh meminjam katanya orang itu dalam tanda petik menurut keyakinan saya. Sehingga kalau menurut keyakinan saya ini pahit, walaupun Bebekal bilang manis ya terserah, mau menurut keyakinan saya kok. Nah, jadi menurut keyakinan saya itu apa yang saya pandang terkait dengan produk ini, terkait dengan hal tersebut, selama tidak ada unsur apa-apa yang menipu, maka itu dalam syariat bukan disebut sebagai pembohong. Nah, Ustaz, kemudian kaitannya juga Ustaz, ini mungkin yang berkaitan dengan orang ketika mau berbisnis atau mengembangkan bisnis, Ustaz. Kadangkala dalam proses tersebut ada upaya untuk meminjam modal ke bank dan sebagainya. Mungkin ini cukup sensitif ya, tapi perlu dibahas secara jelas Ustaz, supaya tidak kemudian menjadi rancu di masyarakat. Nah, sebetulnya bagaimana hukumnya ini Ustaz? Meminjam bank untuk pengembangan bisnis atau memulai bisnis Ustaz? Ini sebagai disclaimer buat seluruh para pemirsa bahwa hukum itu di tangan mufti. Fatwa itu di tangan mufti. Kita ini kan podcaster kan, YouTuber lah. Jadi tidak berhak untuk membuat fatwa. Maka sangat-sangat kami menyarankan terkait dengan hukum-hukum yang semacam itu, panjenengan pegang guru panjenengan masing-masing, Syekh Fulan, Habib Fulan, ulama Fulan, Kiai Fulan, yang memang sudah pakar dalam bidang tersebut, dan panjenengan ikuti fatwanya. Tetapi kalau kita sepil sedikit dari apa yang menjadi kesepakatan para ulama radhiyallahu taala anhum secara mayoritas, memang riba itu sesuatu yang mutlak haram. Itu mau digimana-gimana kan ya memang haram. Yang menjadi problem itu apakah bunga di dalam hutang bank itu riba. Nah, itu yang menjadi persoalan. Secara umum dari praktek-praktek akad-akad yang disampaikan kepada kita dan kita lihat rujukannya dari para ulama radhiyallahu taala anhum, akad-akad tersebut mengandung ribawi. Artinya mengandung unsur-unsur ini kalau bisa dihapus maka menjadi bukan ribawi. Sehingga ada yang mengajukan helah, ada yang mengajukan skema agar hal tersebut menjadi halal. Skemanya macam-macam. Ada yang mengatakan bunga itu nanti diakadkan di majelis yang berbeda. Pokoknya ini sekarang Beb Haikal sebagai bank, saya sebagai nasabah, pokoknya Beb saya pinjam untuk modal usaha 100 juta. Nanti saya kembalikan 10 bulan. Nah, berarti 10 juta. Sudah selesai. Ketika kita ketemu lagi, mungkin 5 jam lagi, 6 jam lagi, ngopi bareng lagi, terus kita bilang, Beb, nanti insya Allah Beb, nanti kalau nanti lancar semua, nanti kita kasih antum sebulannya, nanti kita kasih 1 juta. Berarti yang awal mulai saya ambil 10 juta, nanti saya tambah 11 juta. Sehingga tambahan hal tersebut itu diniatkan sebagai hibah atau diniatkan sebagai nada. Nah, itu kan hal-hal yang tergantung sudut pandang dan pemikiran masing-masing. Tapi secara umum riba itu hukumnya haram secara mutlak. Kemudian yang kedua, bank dalam hal ini konvensional dalam menyelenggarakan transaksi keuangan apakah termasuk ribawi? Mayoritas ulama mengatakan iya, sehingga itu yang kita hindari. Lalu bagaimana kita dianjurkan oleh para ulama? Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau misal belum bisa syariah 100%, ya minimal syariah sebisanya yang kita mampu. Maka diberikan solusi sementara oleh para ulama bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah itu sudah dilindungi oleh DSN MUI. Nah, sehingga akad-akadnya walaupun kadang kata orang-orang yang nggak paham, mau pakai bank syariah sama aja, malah bunganya lebih tinggi. Beda dong. Yang satu namanya bunga, yang satu namanya nisbah bagi hasil. Bunga didapatkan dari akad yang tidak benar untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan nisbah bagi hasil sesuatu keuntungan yang didapatkan dengan akad yang benar. Walaupun sama-sama 1 juta, tapi didapatkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak benar, tentu hukumnya berbeda. Nah, sehingga hal-hal yang demikian kita mah tugasnya hanya mancing-mancing aja. Mancing-mancing biar yang nonton tuh penasaran. Nah, kalau penasaran buka tuh sowan dumateng para ulama lewat kitab-kitabnya, lewat video-video YouTube-nya keterangan. Karena kita kalau
cuman berapa menit suruh nerangkan tentang bank lain-lain, nanti keterangannya kurang lengkap. Sehingga kita kembalikan kepada panjenengan semua yang menyimak dari rumah. Secara mayoritas seperti ini, ada pendapat ulama yang mengatakan hilah, lah monggo panjenengan sowan kepada para ulamanya masing-masing, karena setiap kasus itu punya spesialisasi yang berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita pukul rata. Oh kalau begini boleh, kalau begini nggak boleh. Tergantung dari kasusnya masing-masing. Nah, Ustaz. Nah, kaitannya juga Ustaz dengan keadaan-keadaan, misalnya ada orang-orang yang tadi antum sedikit sampaikan, mungkin mayoritas kondisi perbankan tadi Ustaz ya, itu mayoritas ada ribanya dan lain sebagainya. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian bekerja di situ Ustaz? Dan banyak kemudian orang mengatakan, wah saya masih harus kerja di bank, saya masih harus kerja di lembaga A, B, C, D yang kemudian masih ada transaksi riba di dalamnya. Nah, bagaimana Ustaz sebagai seorang muslim yang kita bekerja di situ menyikapi hal tersebut, atau harus seperti apa Ustaz? Nomor satu, bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilalui dengan banyak jalur. Ini dulu keyakinan yang harus kita pegang. Bahwa jangan sampai di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kita katakan bahwa saya kalau nggak di sini nggak bisa hidup. Saya kalau nggak ikut fulan saya nggak bisa hidup. Saya kalau nggak melakukan ini saya nggak bisa hidup. Itu secara keyakinan harus kita yakinkan secara mantap di dalam hati kita bahwa Ar-Razzaq yang sejati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak membutuhkan sebab A, B, C, D, F, G untuk memberikan rezeki kepada kita. Maka ketika kita bicara Muslim entrepreneurship, maka ahdus sabab itu memang kewajiban kita. Bekerja sebagai sebab kita mendapatkan rezeki. Belajar sebagai sebab kita mendapatkan ilmu. Cari obat sebagai sebab kita mendapatkan kesembuhan. Ahdus sabab itu adalah tugas kita. Tapi jangan lupa bahwa ahdul musabbib itu juga merupakan kewajiban kita sebagai kaum muslim, bahwa sebab dan akibat tersebut berada dalam genggamannya Allah, sang asbabus sabab yang memang menciptakan berbagai macam sebab dan akibat. Nah, artinya meskipun secara pandangan mata, secara dohir, saya kalau nggak kerja di sini dapat dari mana uangnya? Saya kalau nggak ke sini dapat dari mana? Itu sedikit demi sedikit kita kikis, kita majukan Allahnya. Nah, setelah dimajukan Allahnya, maka yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan rezeki kita. Ya Allah, kalau memang rezeki ini bersumber dari sesuatu yang haram, kuatkan hati saya untuk mengatakan bahwa ini haram. Walaupun saya belum bisa meninggalkan. Sehingga ketika kita bicara tentang jiwa manusia, itu yang paling buruk kan namanya nafsul ammarah. Orang yang melakukan kesalahan tapi nggak sadar, atau bahkan bangga, atau bahkan ketika dinasihati tidak merasa kalau itu salah. Minimal kita nggak di situ. Minimal kita naik ke yang kedua, yaitu nafsul lawamah, di mana ketika kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang dosa, dinasihati oleh para ulama, nggak bantah. Iya kok, memang betul yang saya lakukan salah. Bu, jangan ngerasani loh. Ya. Oke, ngerasani dosa. Jangan bohong loh, ya. Walaupun kita belum bisa meninggalkan. Terus solusinya bagaimana? Setiap melakukan diiringi dengan istighfar. Setiap melakukan dosa diiringi dengan taubat selalu. Dawuhnya Rasulullah, wa'ad bi sayyi'ata al-hasanah. Setiap sayyi'ah hasanah, setiap jelek melakukan kebaikan. Akhirnya tamhuha, hasanah tersebut akan menghapus sayyi'ah kita. Doa kita kepada Allah sampai pada tingkatan yang tertinggi nafsul mutmainnah, berarti Allah yang menata hidup kita. Allah yang menata sumber rizki kita. Allah yang menata hati kita sehingga kita kuat dan istiqomah untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Nah, kemantapan hati ini, perjalanan tiap orangnya beda-beda. Ada orang yang langsung langsung mendapatkan keyakinan. Ada orang yang harus proses. Ada orang yang melalui pendampingan para guru. Ada orang yang mendapatkan pengalaman hikmah yang luar biasa. Ada orang yang mungkin bapaknya sudah meninggal, tahu-tahu dimimpeni bapaknya. Jadi perjalanan-perjalanan inilah yang harus kita hormati tiap orang. Sehingga inilah bentuk kebijaksanaan para ulama. Sehingga kepada setiap orang yang sowan kepada para ulama dikembalikan kepada panjenengan. Panjenengan gimana kira-kira? Panjenengan kira-kira gimana? Sumbernya dari mana? Kira-kira gimana? Jadi diajak diskusi.
Tidak serta-merta dihukumi, tidak serta-merta kemudian dibeginikan, tapi diajak diskusi. Sehingga apa? Sehingga perjalanan tiap orang itulah yang kemudian kita hargai dan kita hormati bersama-sama. Nah, Ustaz. Ya. Ada dua lagi saat ini. Marhaban, ahlan wa sahlan. Yang pertama, permasalahan KPR, Ustaz. Permasalahan KPR ini apalagi di zaman sekarang ini kepemilikan rumah semakin mahal saja di berbagai macam daerah, juga harga tanah, harga rumah itu semakin mahal, sehingga ada KPR ini, Ustaz. Nah, dan dalam dalam kaitan perjanjian KPR yang ada ini mungkin ada berbagai macam kondisi, Ustaz, ya. Ada yang kemudian tidak sesuai dengan akadnya, atau dalam konteks tertentu orang tuanya KPR kemudian belum lunas, jatuh ke ahli warisnya. Nah, ini kaitannya dalam pandang Islam bagaimana, Ustaz? Permasalahan KPR, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Ibu Baikal, dalam hal ini ketika kita sudah membahas tentang contoh real, kita harus mau tidak mau menggabungkan antara hukum syariat dengan hukum nasional. Jadi dalam dunia hukum itu ada namanya KHI, Kompilasi Hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, maaf. Artinya apa-apa yang diatur di dalam syariat itu terkadang diatur juga oleh negara, dan negara ini hadir sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa di batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 itu untuk melindungi segenap tumpah darah. Artinya terkadang ada sesuatu itu yang di dalam agama tidak diatur, tapi di dalam negara diatur. Tujuannya bukan untuk berbeda dengan agama, tapi tujuannya untuk menjaga hak-hak setiap orang yang di situ saling bertransaksi, saling berhubungan, agar tidak ada kedoliman satu dengan yang lainnya. Nah, yang dimaksud oleh Habib Baikal tadi itu kita sebut sebagai asuransi jiwa. Yang ini sebenarnya bukan cuma di KPR, tapi juga di pinjaman-pinjaman yang lain pun ada batasannya. Ada pinjaman dengan nominal sekian, minimal sekian, itu diwajibkan oleh pemerintah untuk bank dan nasabahnya harus mengikuti program asuransi jiwa. Nah, dari mana latar belakang pemerintah mewajibkan aturan ini, Habib, dan juga teman-teman yang lain? Panjenengan bayangkan, ada orang yang hutangnya sekian ratus juta, sekian miliar, atas nama suami yang bekerja. Alhamdulillah, karena usahanya lancar, diparingi barokah sama Allah, angsuran-angsuran itu berjalan dengan baik. Bulanan sekian baik. Wa qadarullahnya si laki-lakinya meninggal. Padahal istrinya selama ini nggak pernah bekerja, anaknya nggak pernah bekerja juga, masih kecil-kecil. Pertanyaannya, gimana kalau kita melihat semacam ini? Bang, nyuwun pangapunten, secara aturan nggak mau tahu. Pokok kalau suami meninggal ya dilanjutkan sama istrinya, terserah mau ambil dari mana. Maka negara datang, negara hadir membawa pertolongan apa yang dia bisa. Memang kalau kita bahas Indonesia memang belum sempurna, tapi ini adalah bentuk yang mau tidak mau kita terima sebagai sebuah keniscayaan. Itu pun yang dipegang oleh para ulama. Jadi ketika mereka menerima Indonesia yang bukan negara Islam, itu pun diterima oleh para ulama, tapi dengan embel-embel al-doruri. Jadi mereka menerima bentuk Indonesia dan berbagai macam skemanya. Maka pemerintah mengajak tuh perusahaan-perusahaan asuransi untuk ikut memikirkan ini nasibnya bagaimana, kasihan keluarganya. Akhirnya dibuatkan skema asuransi jiwa tadi yang ada klausul kalau atas nama yang berhutang itu meninggal dunia, maka sebagai bentuk kasih sayang, sebagai bentuk perlindungan, istri dan anaknya nggak bisa melanjutkan, sudah suaminya yang bekerja, maka dianggap lunas. Nah, ini dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama fikih klasik, akhirnya dimasukkan ke dalam maisir, dimasukkan ke dalam perjudian. Duh, kok bisa lunas tuh uangnya siapa? Oh kan uangnya orang banyak. Uangnya orang banyak untuk menutup satu orang. Itu dari sudut pandang maisir, fikih klasik. Tapi dalam hal ini kalau kita fatwakan haram oleh para ulama-ulama kita, lihat mudorotnya sangat besar. Berarti kita kan siap untuk mengatakan janda-janda dan anak-anak yatim itu harus nunggu begitu, harus nunggu sekian tahun biar lunas. Bayangkan betapa. Maka hal yang sama juga para ulama berpikir tentang BPJS. BPJS kalau kita lihat fikih klasik juga memang maisir konsepnya.
Tapi sekarang bayangkan satu orang ke rumah sakit 5 hari 8 juta kalau nggak pakai BPJS. Padahal gajinya berapa? Maka kalau Buya, ayah kami Ustaz Soni itu pernah paring dawuh guyon tapi juga serius. BPJS ki haram tapi wajib. Bingung itu nih. Ustaz Soni bapak kami itu pernah bilang BPJS itu haram tapi wajib. Ya secara skema haram. Tapi kalau bagi orang yang membutuhkan sekali ya sesuatu yang sangat membutuhkan. Akhirnya dari latar belakang ini dibuatkan skema oleh para ulama radhiyallahu taala anhum, tentunya yang menjadi Dewan Pertimbangan MUI. Nah, sekali lagi kan kita alhamdulillah punya MUI, punya Kemenak yang juga isinya para ulama, tentu juga berhak untuk dikritisi, tentu juga berhak untuk diberikan saran oleh para ulama-ulama yang lain, oleh ahli bahsul masail. Monggo ini bagusnya diberikan skema apa. Ada yang memberikan skema, ini bukan maisir Habib Haikal. Skemanya adalah at-ta'min, yaitu asuransi, tapi yang dilandaskan at-ta'awuni. Kalau dalam bahasa kita ya urunan gotong royong. Jadi bukan Habib Haikal sama saya berapa home pimpa nanti diberikan kepada satu orang. Bukan itu. Kalau itu kan maisir. Urunannya banyak orang, yang dapat cuma beberapa orang. Tapi ini gotong royong. Gotong royong itu gimana? Habib Haikal, kebetulan nih ada teman kita sekolah. Itu yang sekarang sakit, yuk kita urunan yuk. Berarti uang ini kan memang kita ikhlaskan untuk teman kita tadi. Lah kok kita sehat, ya alhamdulillah. Tidak terus kemudian, ini aku urunan, aku sehat terus, berarti uangnya nggak cerita pakai, tak minta, enggak. Nah, jadi ada yang membuatkan skema seperti itu. Jadi latar belakangnya memang kalau fikih klasik memang agak berat karena mengarah kepada haram. Tapi tadi melihat kondisi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan skema seperti ini, maka tampillah para ulama untuk menjadi penengah antara berbagai macam sudut pandang ini sehingga bisa dicarikan skema-skema tersebut. Nah, terakhir Ustaz. Marhaba. Kaitannya dengan orang beli sesuatu atau jasa sesuatu, ada istilah sekarang DP Ustaz, uang muka begitu. Tapi ketika tidak jadi beli, tidak jadi pakai jasa, DP-nya hangus. Nah, hukumnya bagaimana Ustaz? Kalau itu disebut DP, down payment, artinya kita membatasi pembahasan dulu. Artinya yang kita bahas bukan kayaknya DP, tapi dibuat skema yang lain. Itu berarti kita bahas di lain kesempatan. Tapi kalau itu betul-betul DP, yang itu memotongkan uang yang seharusnya kita bayarkan, terus kemudian ada klausul, itu termasuk sesuatu yang dosa dan dolim. Kenapa? Karena mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri melarang praktek tersebut al-urban, yaitu sesuai down payment, itu memang sesuatu yang dilarang. Sehingga hal-hal seperti inilah yang harus dipikirkan oleh para muslim entrepreneurship, bahwa ayo hal-hal tersebut kita carikan cara yang lain agar halal, tapi juga agar si pembelinya tidak kabur. Ketika mereka ada pilihan yang lain, nah itu kita bisa buatkan skema-skema yang lain, kita buatkan klausul-klausul yang lain dalam rangka tadi mencari barokah, dalam rangka mencari halal. Jadi bukan sekedar nominalnya berapa, keuntungannya berapa, saya dapat bati berapa, tapi lebih kepada ini di mata Rasulullah seperti apa, di mata syariat seperti apa. Bahkan hal-hal yang memang itu sesuatu yang urgent, yang memang dibutuhkan, itu pun tetap ada solusinya. Sebagaimana tadi kita sampaikan, jadi tidak menghalangi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Justru kita ngaji fikih ekonomi itu sangat-sangat asyik. Kenapa? Karena ternyata semuanya ada solusinya. Ternyata yang dilarang itu bukan profit orientednya. Profit orientednya boleh, yang penting begini. Ternyata yang dilarang itu bukan ambil untung dari utangnya. Ternyata kalau dinati mudharabah boleh. Ternyata kalau dinati musyarakah boleh. Ternyata kalau dinati murabahah boleh. Berarti ada skema-skema itu yang kita bukan menjadi seorang entrepreneurship saja, tapi juga menjadi muslim entrepreneur. Itu nanti dijadikan closing bagus itu. Kita closing ini ya. Dan kebetulan juga sudah selesai Ustaz. Jadi alhamdulillah berarti intinya sejatinya kita sebagai seorang muslim, apapun bisnis yang mau kita kerjakan, profesi apapun yang kita kerjakan, sejatinya semuanya kembali bahwasanya kita melakukan itu semua memegang nilai-nilai Nabi Muhammad SAW. Kita lakukan itu semua sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ila liya'budun tadi Ustaz ya.
sehingga apapun yang kita kerjakan kembalinya kepada Allah, dan mau profit oriented atau hal-hal lain yang sudah kita bahas panjang lebar itu kembalinya kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga itu yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Rifai semuanya bermanfaat bagi setiap muslimpreneur di luar sana, bagi setiap muslimin pendengar media MCA Solo yang kemudian bisa mengambil hikmah, manfaat dan faedah-faedah hukum di dalamnya. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz atas penjelasannya, faedah ilmunya, dan semoga bermanfaat. Dan insyaallah kami MCA Talks akan kembali hadir di episode selanjutnya. Dan bagi siapapun pemirsa media MCA Solo yang menyukai podcast ini, silahkan like dan share seluas mungkin. Kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.